Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKPS Helvetia pada tanggal 30 Mei 2021 dengan tema kita dalam minggu ini ialah berharga di mata Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti sebelumnya kakak ingatkan kembali untuk adik-adik mempersiapkan 3 hal. Yang pertama ialah Alkitabnya. Adik-adik sudah mempersiapkannya kan? Sudah. Bagus. Yang kedua ialah uang persembahannya. Kalau belum, minta dulu sama orang tuanya, sama mamanya, sama papanya. Sudah juga? Sudah. Nah, setelahnya kita ambil adik-adik posisi duduk yang paling nyaman, paling tenang untuk kita dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Setelah semuanya, mari kita satukan hati, kita satukan pikiran kita agar kita fokus pada ibadah sekolah minggu ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Mari Masuk. Adik-adik semua, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami yang mempunyai kuasa di surga dan di atas bumi. Amin.
Adik-adik semua jangan duduk dulu, kita tetap melanjutkan ibadah ini. Kita sekarang untuk mengangkat lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Yang tertulis dari kitab Markus 10 ayat 14b. Yuk kakak tunggu buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari Markus 10 ayat 14b. Udah dapat, Dek? Yuk. Kalau udah dapat, kakak bacakan dari sini, adik-adik semuanya baca di rumah masing-masing. 1, 2, 3, ya. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, itu ayat hafalan kita untuk hari ini. Terima kasih. Kita angkat lagu pujian kita kembali, Big or Small. Semua dicintainya, Tuhan
kembali masuk dalam titah kita. Kita masuk dalam titah yang pertama. Kak Oli bacakan ya. Titah yang pertama dan artinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya ialah kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kalista. Terima kasih buat persembahan pujian dari adik kita, Kalista. Bagi adik-adik yang lain yang mana mungkin ada juga ingin mempersembahkan lagu pujian, boleh untuk menghubungi kakak-kakak boros pelan minggunya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita silakan duduk adik-adik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini, di hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami boleh mengerti dan kami mau melakukannya. Bukakan hati pikiran kami untuk tertuju akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saatnya kita akan membuka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Markus. Nah, pertanyaannya, Markus itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ayo cepat jawab. Perjanjian apa? Ayo. Perjanjian baru. Oke, kita buka firman Tuhan kita dari kitab Markus 10. Ayo, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah dapat? Yuk, kita akan baca Markus 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita membacanya ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, pada saat ini kakak mau sapa dulu. Shalom adik-adik semuanya. Oke, Horas. Oke, wah masih ingat ya. Berarti Horas ya. Kita akan membuka firman Tuhan tadi, akan membaca tadi firman Tuhan dari kitab Markus 10 ayat 13-16, judulnya Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Nah, pertanyaan kakak, siapa yang di sini disayang sama orang tuanya, disayang sama papa mama? Tunjuk tangan. Pasti semuanya, betul? Mau dia anak kecil, mau dia cilik, mau dia kelas besar, kelas remaja, abang-abang, kakak-kakak, semuanya pasti disayang sama orang tua. Biarpun anak-anaknya itu tukang-tukang melawan, suka-suka malas-malas, tapi tetap disayang sama papa mama. Nah, apalagi kita, ya
berarti Tuhan Yesus itu baik. Seperti lagu tadi adik-adik sekolah minggu kita loh yang nyanyi tadi, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Ya, sungguh amat baik. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Begitu kita jatuh, kita berdosa, ya Tuhan angkat kembali. Tuhan buka tangannya, ayo nakku, mari nakku. Siapa yang gak hati kita menangis, Tuhan Yesus, aku banyak salah. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau masih sayang sama aku. Oke kan? Nah, kita lihat di sini. Semua berharga di mata Tuhan. Biar dia masih di kandungan mama, semua berharga. Biar dia opung-opung, udah nggak punya gigi, matanya udah nggak nampak, nggak lihat, tapi semua berharga di mata Tuhan. Ya, semua berharga di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kok cuma anak-anak ya? Jadi opung-opung nggak boleh datang sama Tuhan. Terus papa mama nggak usah datang, anak-anak aja, anak kelas kecil. Bukan ya dek? Ya, yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang mempunyai sifat, ya, yang mempunyai seperti karakter seperti anak-anak. Ya, contoh anak-anak. Kalau dia sama teman-temannya, dia pasti suka berantem. Ya, satu menangis, satu dia senang karena dia menang. Tapi setelah itu dia tidak ingat lagi berantemnya kayak gimana, masalahnya apa, dia nggak ingat lagi. Nah, seperti itulah. Nah, kakak mau tanya, minggu kemarin kan kita tentang apa ya? Minggu kemarin itu tentang turunnya Roh Kudus. Nah, di manakah 9 buah roh dari kitab mana ya? Ayo cepet jawab. Dari kitab Galatia. Galatia berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 berapa? Galatia 5. Terus ayat berapa? Ayo cepet, ini pelajaran sekolah minggu loh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa buah roh yang pertama? Yaitu kasih. Nah, kalau ada kasih, bisa nggak sih kita marah-marah, melawan-lawan sama orang tua? Kasih nggak sih itu? Tidak kan? Ada kasih, sukacita. Oh, kita berantem, sukacita nggak sih? Tidak. Di hati kita masih marah di sini. Ya, berdamainya gimana ya? Nggak bisa. Nah, seperti itulah Tuhan menginginkan kita seperti anak-anak. Biarpun dia opung-opung, ya, biarpun dia anak kecil, kelas cilik, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, abang-abang pemuda, kakak-kakak pemuda, Tuhan menginginkan seperti itu. Mempunyai sifat-sifat seperti buah-buah roh. Nah, nanti dihafalin ya, 9 buah roh itu ya, pasti ingatlah ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan. Nah, ini kebaikan. Jadi kalau kebaikan, misalnya dipanggil nih namanya Fiona 1, Fiona 2, Fiona 3, aku lagi ya. Itu bukan yang baik, tapi itu
pasti akan memberkati kita asal kita punya kasih kepada orang tua, kasih juga kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi inti dari firman Tuhan dari kitab Markus ini yaitu mengajarkan kepada kita, ya, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, siapa sih yang nggak mau ingin berkat? Semua pasti ingin. Biarpun dia orang tua, biarpun dia opung-opung, biarpun dia sebagai presiden, biarpun dia sebagai apa saja, pasti ingin diberkati. Ya, semua berkat itu dari Tuhan. Jadi makanya itu, marilah kita mempunyai sifat seperti anak-anak, ya, mempunyai hati kasih, mengasihi, ya, mengasihi siapa saja. Oke adik-adik, oke ya, ya, tetaplah setia, dekat sama Tuhan Yesus sampai saatnya kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, tetaplah kita setia, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita baca sekali lagi untuk menutup ibadah kita dari ayat hafalan kita Markus 10 ayat 14b. Yuk, Markus 10 ayat 14b. Kita baca, sudah dapat ya adik-adik? Yuk, kita baca bersama-sama. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, ya, jadi berkat bukan saja bagi kita pribadi, tapi bagi semua siapa yang mendengar. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Firman Tuhan ini menyapa kami, membuat kami lagi semakin baik. Tuhan, Engkau yang mengkoreksi kami supaya kami lebih lagi dekat dan setia sama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik sekolah minggu dari kelas cilik, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, dan siapa saja Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa syafaat. Tuhan, Engkau yang melihat keadaan sikon yang masih terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tambahkan terus kekuatan, daya imun dalam tubuh diri kami, supaya kami lebih lagi kuat di dalam Engkau. Bukan hanya kuat secara fisik Tuhan, tetapi kuat kami, iman kami tetap percaya padamu saja Tuhan. Berkati setiap orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka yang bekerja, berjerih lelah mencari nafkah untuk kami. Tuhan yang memberkati mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami. Tuhan Kau berkati, baik dari pusat hingga semua Tuhan gereja yang ada. Tuhan Kau berkati, bahkan juga lingkungan di setiap gereja-gerejamu yang ada. Biarlah gereja ini juga menjadi berkat bagi lingkungan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bagi pemimpin negara kami, presiden kami. Tuhan yang memberikan hikmat bagi presiden kami. Dan semua jajaran menteri yang ada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap ada orang tua kami yang lemah tubuh ataupun dalam pemulihan. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi Engkau mengenal dan mengetahui mereka. Berkati Tuhan setiap usaha daripada setiap mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memulihkan. Terima kasih ya Tuhan.
Dan saatnya sebentar lagi ibadah kami ini akan selesai. Biarlah apa yang kami buat untuk-Mu, baik bernyanyi maupun mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan sebagai dari firman Tuhan kita. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Sama-sama kita mengucapkan Hubere doon 1, 2, 3 ya. Hubere doon hubani harajoni naibata. Kita angkat lagu pujian Jangan Lelah. Nah, saatnya kita akan mau mengakhiri ibadah kita. Akan minta mungkin berdiri, yuk. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Marilah kita berdoa doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu pasada urnami asetorang ganu sehingga dalam nonami salakan natorsa doham hasomanami torang agehuja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.